Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Rizky Alvareza dari kelas TIB angkatan 2023 dengan 3 digit NIM terakhir 067. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial tentang bagaimana cara kita bisa menggunakan web server dan juga DNS, mengimplementasikan kedua konsep tersebut pada Cisco Packet Tracer dengan topologi yang sebelumnya sudah pernah kita buat. Nah, di sini sebelumnya kita telah melakukan routing dinamis dan juga statis. Di sini merupakan file dari praktikum yang sudah kita lakukan sebelumnya, yaitu routing dinamis dengan server, kemudian router dan juga beberapa perangkat. Di sini tidak perlu ada yang kita rubah-rubah lagi. Kita langsung saja masuk ke praktikum awalnya. Nah, di sini pertama kita akan implementasikan web server terlebih dahulu. Jadi di sini kita kan sudah mempunyai sebuah server. Nah, di sini kita perlu ganti server 1 ini menjadi DNS. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di DNS-nya ketika kita sudah masuk ke praktikum yang DNS. Nah, setelah itu di server 2 ini kita ubah menjadi sebuah web server. Nah, setelah itu kita masuk ke menu services di sini. Nah, di sini kan ada ini HTTP dan juga HTTPS on. Ini yang terpenting dinyalakan terlebih dahulu. Nah, di sini indeks HTML-nya kita edit. Nah, di sini kan masih formatnya seperti ini. Nah, untuk HTML-nya di sini kita bisa ganti di web praktikum yang sebentar. Nah, ini dia web server. Nah, di web server ini kita ubah menjadi seperti ini. Ini HTML. Nah, setelah itu kita save saja karena ini kita edit ya. Nah, setelah itu kita kembali ke Cisco Packet Tracer-nya. Web servernya sudah kita ubah. Nah, kemudian di sini kita cek untuk web servernya apakah betul kita sudah menggunakan konfigurasi 4343.1. Ini untuk default gateway ternyata. Kita cek di desktop IP config. Nah, ternyata masih udah benar 43,1. Nah, setelah itu kita buka PC 1. Di PC 1 ini kita run di maaf, salah. Di sini kita ke web browser. Di mana web browser ini kita gunakan HTTP atau 434343.1. Di sini kita coba go. Nah, maka dia akan keluar seperti ini, officialwebjarcom.com. Artinya, kita sudah bisa berhasil menampilkan apa yang kita edit di file index.html tadi. Kita bisa mengaksesnya melalui PC 1 ini dengan memasukkan HTTP IP dari web server, yaitu 434343.1. Nah, setelah itu kita masuk ke step berikutnya, yaitu DNS. Nah, di DNS ini perlu saya jelaskan lebih lanjut bahwa DNS ini adalah digunakan untuk menyimpan alamat web, di mana di sini DNS server ini akan digunakan untuk berkomunikasi dengan perangkat. Jadi nanti perangkat atau router ini akan meminta ketika kita memasukkan suatu alamat website dengan nama misalkan jarcom.com, kita akan berkomunikasi dengan DNS server terlebih dahulu, jadi tidak langsung ke web server. Nah, DNS server ini nanti akan secara otomatis menyimpan, kita akan inisiasi setelah ini untuk nama-nama dari web dengan IP-IP yang dituju. Nah, nanti kita akan daftarkan IP address dari web server ini sebagai apa di DNS, misalkan sebagai jarcom.com. Maka ketika kita masukkan jarcom.com di PC 1 untuk mengakses website yang berasal dari IP web server ini yang sudah kita daftarkan di DNS, maka dia akan menjawab. Tapi ketika kita memasukkan sebuah nama atau alamat website yang IP-nya tidak terdaftar di DNS, maka dia tidak akan bisa menjawab atau dia akan connection loss. Jadi konsepnya seperti itu.
Di sini kita langsung daftarkan saja di DNS server. Nah, pertama kita perlu masuk ke DNS server. Kemudian di services kita masuk ke menu DNS. Nah, di DNS ini kita bisa masukkan ini kan masih kosong nih. Nah, kita masukkan, misalkan kita ingin menambahkan nah, ini untuk type-nya ada arecord, ada CNAME. Kita nanti akan bermain di arecord dan juga CNAME. Nanti akan saya jelaskan. Nah, di name ini kita pertama pakai arecord dulu, jarcom.com. Jarcom.com kita gunakan arecord. Nah, untuk address-nya kita daftarkan IP address dari si web server ini tadi. Web server ini IP address-nya berapa? Yaitu 43.43.43.1. Nah, kemudian kita add. Nah, di sini ada index ke 0, name-nya alias webnya adalah jarcom.com, type-nya arecord, dan ini adalah IP address-nya dari web server. Nah, setelah itu kita ingin buat lagi. Kali ini saya langsung praktekkan aja kali ya. Di sini kita praktekkan yang arecord dulu, jarcom.com. Caranya pada PC 1 kita jalankan perintah nslookup. Nah, di sini kita ns lookup jarcom.com. Sepertinya ada yang salah. Sebentar. Kita cek IP konfigurasinya apakah sudah benar. Default gateway-nya sudah benar. Kemudian kita cek di DNS-nya. Oh, kita belum nyalakan. Jadi DNS service-nya harus dinyalakan terlebih dahulu. Tadi saya lupa menyalakan. Next, kita coba lagi. Tadi request timeout ya. Ini untuk memastikan kita refresh aja. Kita coba lagi. ns lookup jarcom.com. Nah, di sini dia menjawab. Artinya jarcom.com ini adalah name dari address 43.43.43.1, di mana itu adalah address dari web server. Artinya dia sudah terhubung. Nah, di sini akan saya lanjut jelaskan di DNS tentang pembuatan DNS dengan type CNAME. Nah, ini CNAME. Di sini kita coba buat CNAME berapa ya? Satu aja kali. www.jarcom.com. jarcom.com. Di sini kita pakai CNAME. Nah, CNAME ini untuk hostname-nya, karena kita sebelumnya sudah buat jarcom.com di sini. Jarcom.com itu kan IP address-nya adalah 43.43.43.1. Nah, di sini kita masukkan jarcom.com. Jadi, jarcom.com ini nanti akan berfungsi sebagai alias yang merujuk ke IP address 43.43.43.1. Di sini kita add saja. Setelah itu kita coba lakukan ns lookup kembali di PC 1. ns lookup apa tadi namanya? Saya tadi menambahkan apa ya? bentar. Saya agak lupa. Di services DNS. Oh, ini service DNS www.jarcom.com. Nah, di sini kita coba ns lookup www.jarcom.com. Nah, sama merujuk ke IP 43.43.1 aliasnya jarcom.com. Jadi dia semacam subdomain. Jadi sama saja mengarahnya IP-nya ke situ, cuman alias ini berfungsi sebagai sebuah rujukan. Jadi dari www.jarcom.com tadi merujuk ke jarcom.com dengan IP berikut. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini saya ingin improvisasi. Maksudnya
saya akan coba menambahkan FTP karena agak nanggung, karena tadi saya sudah mencoba FTP juga. Nah, di sini kita pakai namanya file transfer protocol. Nah, di sini FTP ini berarti kita perlu menambahkan satu server lagi. Nah, di sini kita tambahkan server. Nah, server nih. Atau kalau mudahnya kita tinggal tarik ke sini, kita copy paste. Nah, tapi di sini untuk menghubungkan ke router, maka kita hapus dulu Cooper kabel ini. Kita akan menggunakan switch. Nah, di sini kita tambahkan switch. Nah, kita tambahkan switch. Nah, setelah itu kita hubungkan dengan kabel Cooper straight through biasa. Dari server ini fast ethernet 0 ke 01, kemudian dari switch ke sini. Nah, setelah itu kita hubungkan juga dari web server 1. Ini nanti saya rename aja. Nah, ini sebenarnya namanya FTP server. Nah, ini kan keduanya sudah terkoneksi. Nah, setelah itu kita akan menyalakan FTP di sini. Services dan FTP. Nah, di FTP ini Cisco ini default, kita biarkan saja. Ini kita nyalakan. Kemudian username-nya kita menggunakan coba, password-nya kita menggunakan coba. Nah, ini untuk CRUD-nya kita nyalakan semua. Kemudian kita add. Kita add. Nah, coba sudah semua. Nah, selanjutnya pada PC 1, di PC 1 ini kita bakal membuat file text di text editor di PC 1 ini yang namanya ini adalah pesan dari PC 1. Nah, setelah itu kita save. Kita save dengan nama pesan PC 1. PC 1. Pesan PC 1. Nah, seperti ini. Nah, cara kita melakukan cek apakah sudah di save atau belum. Di sini kita masuk ke desktop, kemudian kita masuk ke command prompt, kemudian kita dir, kita directory kita sudah ada atau belum. Nah, ada pesan pc1.txt. Nah, setelah itu kita buat koneksi ke FTP server. Nah, di sini agak sedikit tricky. Kalau kita tambah server baru, artinya kita cek di ini default gateway-nya sama kan, cuman di IP configuration karena 431 ini sudah dipakai oleh web server, maka kita ubah IP-nya jadi 432. Nah, kurang lebih seperti ini supaya dia nggak bentrok karena IP 1 sudah dipakai sama web server. Nah, setelah itu kita akan membuat koneksi dengan memasukkan username dan password yang sebelumnya kita sudah buat. Nah, kemudian pesan pc.txt tadi akan kita upload ke server. Nah, caranya seperti ini. Di PC 1, kemudian kita masuk ke command prompt. Kita masukkan config prompt seperti ini, ftp 43434342. Nah, username-nya tadi kita menggunakan coba, password-nya coba juga. Nah, kita sudah berhasil login. Nah, setelah itu kita masukkan komen put, nama filenya tadi adalah pesan pc1.txt. Nah, file transfer in progress, dan kemudian ada tulisannya transfer complete 26 bytes. Nah, artinya transfer sudah berhasil terkirim, file tersebut sudah terkirim ke FTP server
dan panjangnya 26 bytes. Ini tergantung dari pesan yang kita masukkan. Misalkan kita memasukkan pesan yang sangat panjang, maka ukuran bytes-nya akan semakin bertambah. Nah, kemudian kita akan memastikan apakah file tersebut sudah terupload. Nah, caranya kita buat koneksi lagi. FTP ini kita exit ya. Atau kita nggak perlu exit. Mungkin bisa. Kita langsung get pesan isi 1.txt. Apakah bisa? Nah, ini kita telah reading file pesan pc1.txt from 43432. Nah, ternyata hasilnya sama 26 bytes dan ini berhasil terbaca. Artinya kita sudah berhasil mendownload file pesan pc1.txt yang sudah terupload sebelumnya ke laptop kita. Nah, ini artinya kita sudah bisa menghubungkan FTP server, web server, dan juga DNS server dalam kesatuan topologi ini. Nah, konsep dari DNS server dan web server ini sangat penting, terutama ketika kita berurusan dengan web hosting. Jadi kita paling tidak mengerti dasar-dasar konsep dari apa itu DNS dan apa itu web server. Jadi dari sini kita bisa tahu seberapa besar pengaruh dari DNS yang kita gunakan. Jika kita menggunakan DNS yang letaknya terlalu jauh dari negara tempat kita mengakses, maka otomatis dia juga akan menyebabkan lag atau mungkin semacam delay begitu. Jadi di sini ini sangat menarik ya materinya, di mana kita tahu ada namanya Cloudflare DNS dan itu sangat berperan penting dalam mempercepat waktu load web kita, karena di Cloudflare DNS itu dia menyederhanakan proses pengambilan data alamat web yang terdaftar di DNS-nya Cloudflare, yang itu dipecah ke seluruh negara di seluruh dunia, yang dimana jika kita berlangganan seperti aplikasi Warp 1111 yang di Play Store, itu akan menyederhanakan proses bagaimana kita mengambil atau terhubung ke alamat website dengan lebih cepat dibandingkan menggunakan DNS biasa. Mungkin itu apa yang dapat saya sampaikan. Untuk pengembangan materi selanjutnya bisa dilihat mungkin di praktikum-praktikum selanjutnya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.